Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Andini dengan NIM akhir 117. Izinkan saya untuk memandu presentasi dari kelompok 10. Nah, dalam presentasi ini kelompok 10 akan membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk kelompok 10 memulai presentasinya. Baik, di sini saya sebagai Muhammad Reva Bijana dengan NIM akhir 122. Saya Muhammad Najib Al-Fariji dengan NIM akhir 124. Saya Nadia Zara Kaisa Putri dengan NIM akhir 126. Pertama yaitu pengertian penyelesaian hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah proses penyelesaian konflik yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan akibat perbedaan kepentingan hak atau pengusaha akibat pelanggaran dalam hubungan pekerjaan. Penyelesaian ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hubungan kerja itu dapat dikategorikan ada 4. Yang pertama yaitu perselisihan hak, yaitu ketidaksesuaian perusahaan dalam pelaksanaan hak atau kewajiban dalam berdasarkan peraturan. Yang kedua, perselisihan kepentingan, yaitu adanya perbedaan dalam pandangan yang terkait dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Lalu ketiga itu ada perselisihan pemutusan hubungan kerja PHK. Dalam hal ini biasanya terjadi karena ketidaksesuaian dalam keputusan sepihak saja. Yang keempat yaitu perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Dalam hal ini biasanya itu adanya konflik terkait hak kewajiban yang organisasi dalam perusahaan. Lalu berikutnya ada perselisihan dalam hubungan industrial disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan pengupahan. Dalam seiringnya berjalannya waktu kan kehidupan ini membutuhkan biaya yang lebih. Sedangkan pasti kita itu sebagai pekerja itu membutuhkan upah yang lebih atau gaji yang lebih. Sedangkan perusahaan itu lebih mementingkan jumlah produksi yang lebih banyak. Lalu yang kedua, kondisi dan lingkungan kerja. Ketika lingkungan kerja itu tidak aman dan juga kesehatan yang kurang, itu dapat memicu faktor perselisihan. Yang ketiga, ada hubungan komunikasi yang buruk. Ketika komunikasi buruk antara pekerja dengan perusahaan buruk, itu juga dapat memicu terjadinya konflik. Yang keempat, ada pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang tidak konsisten. Dalam hal ini itu biasanya terjadi karena ketidakpahaman dalam atau tidak sepaham dalam peraturan tentang kerja yang ada di perusahaan. Itu juga dapat memicu terjadinya konflik. Yang selanjutnya adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, metode penyelesaian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bipartit, yang kedua mediasi dan konsiliasi, ketiga arbitrase, yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Yang pertama yaitu bipartit. Bipartit adalah metode pertama yang bisa ditempuh oleh pekerja atau pengusaha jika sedang ada masalah dalam industri. Dengan cara yang pertama, pengajuan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, perundingan secara langsung antara pekerja dan perusahaan. Lalu yang ketiga, jika terjadi kesepakatan maka akan diadakan perjanjian tertulis. Jika tidak bisa diselesaikan secara bipartit, maka diselesaikan secara lanjut melalui mediasi dan konsiliasi dengan cara mengajukan pengajuan tertulis kepada mediator atau konsiliator. Dan sebagai mediator yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Lalu sebagai konsiliator bisa menghubungi ke konsiliator independen. Lalu jika selesai dengan cara ini maka akan dibuat perjanjian
tertulis yang mengikat antara pengusaha dan pekerja. Apabila tidak bisa disepakati, maka akan lanjut ke arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau arbiter independen yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Kurang lebih caranya sama seperti mediasi dan konsiliasi, cuma ini bedanya menggunakan arbiter yang disetujui oleh dua pihak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pengadilan hubungan industrial atau PHI. Penyelesaian ini dilakukan melalui jalur peradilan yang di PHI yang menangani kasus seperti kesalahan hak, PHK, dan kepentingan perjanjian. Efektivitas sistem penyelesaian dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis. Tentunya dalam keempat cara tersebut tentunya ada keunggulan di setiap cara masing-masing. Yaitu yang pertama bipartit. Cara bipartit itu lebih cepat dan lebih efisien waktu karena tidak membutuhkan pihak ketiga. Namun ada ketimpangan seperti jabatan. Yang kedua mediasi dan konsiliasi. Mediasi dan konsiliasi juga lebih cepat dan hemat biaya. Tetapi itu semua tergantung pada mediator dan konsiliator, tergantung netralitasnya. Jika mediator dan konsiliator itu berat sebelah, maka itu merugikan salah satu pihak yang dirugikan. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase juga cepat dan efisien, cuma tidak bisa mengajukan banding karena keputusan arbiter itu langsung keputusan final dan tidak bisa digugat. Yang terakhir pengadilan hubungan industrial memberikan jaminan hukum yang lebih kuat karena keputusan yang mengikat langsung dari pengadilan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Yang ketiga adalah kendala dalam sistem penyelesaian. Yang pertama, banyak perusahaan yang masih tidak mematuhi hasil dari mediasi atau konsiliasi karena hanya menganggap enteng dan hasilnya cuma perjanjian tertulis dan tidak terlalu mengikat. Yang kedua adalah biaya dan waktu penyelesaian melalui PHI yang sering menjadi hambatan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak yang harusnya ia dapat di dalam perusahaan. Karena itulah terkadang atasan sering menyepelekan hak pekerja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada pendekatan preventif dalam hubungan kerja. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya konflik. Agar hubungan perusahaan ini menjadi harmonis, perlu adanya komunikasi terbuka, yaitu karyawan ini perlu menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan. Yang kedua ada peraturan yang jelas, yaitu membuat kayak suatu kebijakan yang transparan agar tidak terjadi perselisihan terhadap karyawan. Terus yang ketiga ada pelatihan karyawan, yaitu kayak membimbing karyawan ini untuk mengetahui budaya dan aturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada implementasi kebijakan yang mendorong hubungan industrial menjadi harmonis. Di sini juga perusahaan ini perlu adanya kebijakan yang adil bagi semua pihak. Di antaranya yang pertama itu kesejahteraan antara karyawan, seperti tunjangan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan program kegiatan kerja hidup. Yang kedua adalah mekanisme penyelesaian keluhan, yaitu karyawan ini perlu adanya tempat untuk pengaduan tanpa adanya diskriminasi. Terus yang ketiga ada lembaga kerjasama bipartit, yaitu membangun sebuah forum antara karyawan dan manajemen untuk menyelesaikan proses ketenaga kerjaan.
perusahaan agar menjadi harmonis. Yang pertama yaitu sebagai mediator yang bertugas untuk menengahi konflik antara pekerja, antara karyawan dan manajemen. Yang kedua adalah menegakkan keadilan di suatu perusahaan, yakni seperti kayak melihat aturan ketenaga kerjaan ini berjalan lancar atau tidak di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada membangun budaya kerja yang positif, yaitu harus menciptakan budaya yang nyaman dan produktif. Next. Selanjutnya ada rekomendasi bagi pekerja, pengusaha dan pemerintah. Jika di suatu perusahaan ini mau menjadikan harmonis, produktif dan baik, perlu adanya rekomendasi bagi pekerja, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka agar mereka tidak dirugikan atas kinerja mereka. Yang kedua ada memperkuat peraturan serikat pekerja, yaitu seperti melibatkan karyawan ini dalam membuat suatu keputusan. Yang ketiga adalah menggunakan platform digital agar informasi ini menjadi lebih luas dan adanya layanan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada rekomendasi bagi pengusaha, yaitu yang pertama mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, yaitu melibatkan pekerja dan serikat pekerja ini untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua ini meningkatkan komunikasi dengan pekerja dan serikat pekerja agar tidak adanya miskomunikasi antara pekerja dan serikat pekerja. Yang selanjutnya di sini ada berinvestasi dalam sistem penyelesaian sengketa berbasis digital, yaitu agar mempermudah komunikasi antara karyawan agar menjadi lebih transparan dan efisien. Selanjutnya di sini ada rekomendasi bagi pemerintah, yaitu yang pertama mengoptimalkan peran mediator dan arbiter dalam menyelesaikan sengketa, yaitu menyelesaikan sengketa ini harus dengan adil dan baik. Yang disebut mediator di sini adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sebuah masalah konflik atau sengketa. Sedangkan arbiter di sini adalah pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan dan membuat keputusan untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang kedua di sini ada menyediakan sistem digital agar seperti portal informasi dan layanan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, yang terakhir ada memperketat pengawasan, yaitu memperketat pengawasan agar ini tahu mana aturan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Dan dapat disimpulkan dari pembahasan kali ini, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas hubungan kerja. Perselisihan ini juga sering timbul di berbagai perusahaan yang kadang tidak bisa dihindari, entah karena upah, kondisi kerja, ketidaksesuaian aturan dalam pekerjaan tersebut. Terus penerapan berbagai mekanisme penyelesaian atas penerapan di Indonesia, mulai dari perundingan tripartit, mediasi konsilasi, serta arbitrase dan pengadilan hubungan industrial. Terus di sini agar semuanya menjadi efektivitas sistem yang ada masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak mereka, terus kurangnya mediator di perusahaan tersebut, serta ketidakpatuhan perusahaan dalam suatu mediasi. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan juga name. Saya Melani Siva dengan 51119.
industrial lebih menguntungkan pekerja atau pengusahanya? Oke, untuk kelompok 10 bisa mempersiapkan jawaban terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Melani. Pihak manakah yang diuntungkan dalam penyelesaian hubungan industrial? Menurut kalau dari sudut pandang caranya itu berbeda-beda. Kalau dari cara berbakti kemungkinan lebih besar diuntungkan pengusaha karena adanya apa? Nah, iya, mungkin tidak keseimbangannya jabatan. Kalau mediasi dan konsiliasi itu lebih cenderung ke apa? Lebih cenderung menurut netralitas mediator sama konsiliatornya pihak ketiga itu. Jadi nggak tahu siapa yang diuntungkan karena ya itu tadi menurut netralitasnya saja. Kalau arbitrase sama seperti mediasi menurut netralitas dan lebih ke masalahnya apa yang dibawa. Kalau pengadilan hubungan industrial kemungkinan pihak yang dirugikan akan diuntungkan karena sistem pengadilan sistemnya itu lebih netral dan juga hukumnya itu lebih kuat daripada cara-cara yang lain. Apakah sudah menjawab? Oke, sekian presentasi dari kelompok 10. Kiranya ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas presentasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.